Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Malam hari ini adalah agenda kita untuk kegiatan ruang diskusi bersama fasilitator pada forum yang keempat di modul 4 ya Bapak Ibu, di modul 3, di mana hari ini adalah pikon terakhir untuk pembelajaran. Pikon berikutnya masih dalam waktu yang sama, nanti kita akan berkoordinasi dengan BGP karena BGP yang akan mendampingi kegiatan, dan itu pun nanti secara umum untuk menyatakan kegiatan kita ini keberhasilan atau mungkin dinyatakan lulus semua, tidak dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan lulus dan sebagainya. Nah, hari ini kita lanjut di kegiatan malam hari ini adalah ruang diskusi bersama fasilitator. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan kita pada pada malam hari ini, saya mohon nih kepada Pak Mujiono untuk memimpin doa dalam kegiatan pada malam hari ini. Mohon kepada Pak Mujiono untuk dapat memimpin kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujiono yang telah memimpin kegiatan kita dimulai atau diawali dengan doa. Semoga kegiatan malam hari ini berkah untuk kita semua. Dan kegiatan kita yang berikutnya adalah seperti biasa. Kita biasanya ada ice breaking ya. Nah, kalau kemarin pertemuannya saya yang memimpin, sekarang saya tawarkan nih. Silakan nih Bapak Ibu, siapa yang mau membersamai ice breaking pada malam ini? Bapak Ibu pengawas. Gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu yang fasih. Nah, ibu-ibu ya. Gimana nih? Ada Bu Tunia nih, Bu Tunia. Pinter itu Bu Tunia. Nah, ayo nih supaya kita agak seger. Mau diajak apa kita nih Bu Tunia? Silakan Bu Tunia. Apa ya Bu? Mau gerak, kalau kemarin kan kita bermain di kata-kata dan teka-teki nih. Bu Tunia nih, yakin? Boleh deh Bu, teka-teki aja Bu ya. Boleh Bu Tunia, boleh. Ya. Kecil, panjang, berdaging. Cacing. Nah, Aja kecil, Pak, ya, panjang, berdaging. Kecil, runcing, berdaging. Sosis. Ada sosis. Sosis. Sosis katanya Pak Taroni. Bener tuh Bu Utunya, jawabannya sosis. Belum tepat Bu. Sate. Ibu sama sate betul Bu. Satu lagi Bu ya. Bu, satu lagi Bu. Boleh Bu. Ya, satu lagi. Cluenya bumi itu bulat. Apa ya? Belum Bu, nanti. Cluenya bumi itu bulat. Sekarang pertanyaannya.
Ya, 1 juta ditambah 395 ditambah 200 ditambah 11 sama dengan berapa? Wah, 100 juta. 100 juta. Apa Bu 1 tadi Bu? juta ditambah 395 ditambah 200 ditambah 11. 6. 2 juta 100. 6. 9. 1 miliar ya. 9. 6. 9. Belum dapat, Pak. Pak, cluenya bumi itu bulat. 6. 0. 2 Bu, 2 Bu. 9, 10. 1 juta 10. 10. ditambah 395 Ah. ditambah 200 ditambah 11. 2 Bu, Ibu 2 Bu Tunia. 8. 8. 8, Pak Tahroni yang benar. 100 untuk Pak Tahroni. Kok bisa 8, Bu? Nah, itu Bu. Bumi bulat. Bulat kan 8. Bumi bulat berarti kan 0. Kadang bulat ya yang dihitung. 1 juta ada 6 nolnya ya Bu ya. 200 200 ada 2 nolnya. Jadi 6 tambah 2 8. Oke Bu. betul. 395 itu 395 9 ada bulatannya 9. Waduh, 95. Tidak jadi bumi ya, Pak. Iya. Yang namanya bete kata gila dah. Iya. Susah kita Kan ganti ke saya buat ya Bu ya. Enggaknya ya. Sudah Bu. Baik, Silakan, terima Pak kasih Tahroni. Bu Tunia yang sudah sama-sama berbagi. Kita yang menjadi melekat ingatan ini adalah bumi itu bulat ya. Jadi Iya. untuk kita dengan rekan-rekan kerja kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Saya izin share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Baik. Jadi pada kegiatan malam hari ini untuk paparan 4.4 uang indikator, pada intinya Bapak Ibu, malam ini kita berefleksi, berefleksi, mengingat kembali aksi nyata yang telah kita buat. Jadi di sini Bapak Ibu telah ditugaskan menyelesaikan aksi nyata. Untuk aksi nyata di modul 2 itu alhamdulillah semuanya sudah saya beri nilai dan semuanya komplit. Untuk di 3 itu masih ada beberapa yang belum memasukkan video coaching perencanaannya, itu masih ditunggu ya Bapak Ibu. Dan di yang kita pertemuan ketiga ini, pertemuan keempat ini, apa yang kita diskusikan adalah laporan aksi nyata Bapak Ibu. Jadi nanti terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah submit laporan aksi nyatanya. Tapi Bapak Ibu yang belum submit tidak jadi masalah, kita masih punya waktu. Nanti kita berbicara, berefleksi, mungkin pasti yang akan diisikan di laporan. Bentuknya bagaimana, template-nya bagaimana, jangan sampai salah template yang dimasukkan di dalam laporan itu. Kalaupun salah nanti biasanya saya akan menghubungi untuk memperbaiki. Baik Bapak Ibu, kita belajar untuk bercerita bagaimana pengalaman aksi nyata yang sudah Bapak Ibu laksanakan di lapangan, baik
pada pembicaraan pertama kita dengan menggunakan alutsista kepada kepala sekolah, atau yang kedua kita coaching perencanaan, bisa dengan kepala sekolah yang sama, juga bisa dengan kepala sekolah binaan kita yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelumnya pada pelaporan ada beberapa tahap yang jadi inti laporan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang mic-nya masih aktif boleh dimatikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, supaya suaranya tidak dubbing. Untuk bagian-bagian laporan itu ada tahap-tahap dari coaching yang Bapak Ibu laporkan. Ini mengingat kembali Bapak Ibu. Tahap yang pertama adalah mengenai definisi coaching itu sendiri. Apa yang ada dalam definisi coaching itu sendiri? Kita mengingat kembali ini Bapak Ibu. Bermitra. Bagaimana seorang coach harus membangun rasa setara, tidak lebih tinggi atau rendah dari coaching. Kemitraan ditunjukkan untuk mengedepankan tujuan coaching. Ini yang sudah kita pelajari. Adanya proses kreatif di mana dilakukan melalui percakapan yang memicu pemikiran, percakapan untuk memetakan situasi dan menghasilkan pemikiran atau ide baru. Percakapan dilakukan dua arah, jadi tidak dikuasai oleh coach atau sebaliknya dikuasai oleh coachee. Jadi adanya percakapan dua arah antara coach dan coachee itu sendiri. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana percakapan coaching harus diikuti dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinannya berhasil. Dari makna ini atau prinsip coaching ini sudah kita praktekkan. Nah, sekarang bagaimana kita melaporkannya? Di sini di template 4.4 laporan pelaksanaan aksi nyata, Bapak Ibu harus melaporkan prinsip coaching. Prinsip coaching di sini yang pertama, apa yang dituntut? Kemitraan, adanya proses kreatif, adanya memaksimalkan potensi. Apa yang dituntut di sini? Bapak Ibu menceritakan. Jadi pada template yang pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk penerapan prinsip coaching itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan prinsip coaching itu? Apakah sesuai dengan materi yang sudah kita terima? Maka Bapak Ibu menjawab panduan refleksi ini. Apa yang kita jawab Bapak Ibu? Bapak Ibu berikan contoh konkret menerapkan prinsip coaching dalam sebuah proses kreatif dalam sesi coaching kepada kepala sekolah. Ceritakan apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan sebagai coach dalam membantu kepala sekolah memaksimalkan potensinya. Nah, di malam ini kebetulan saya coba tadi membuka LMS, ada 5 dari rekan kita yang sudah memasukkan laporan. Nah, kita ingin berbagi. Pertama, untuk prinsip coaching ini, saya minta kepada Pak Alpansa
yang sudah submit untuk dapat berbagi khusus di prinsip coaching. Silakan Pak Alfansa. Baik Bu Wiwi, terima kasih. Gambar saya muncul ya? Belum ya? Belum Pak, kalau Bapak bisa Iya, share screen, bisa share screen Pak. Iya. Jadi Bapak di bagian prinsip coachingnya ya Bapak ya? Saya akan bercerita saja karena apa namanya kadang-kadang sinyalnya ini naik turun Bu Wiwi. Kadang-kadang. Boleh. Jadi saya tampilkan ini saya. Panduannya aja Pak ya? Ya. Oke, silakan Pak. Pertama ketika melakukan coaching itu yang saya bicaranya sekali lagi Bapak Ibu yang minta tolong tampaknya dimatikan dulu. Coaching ini sepertinya mudah dikatakan, tetapi dalam pelaksanaannya tampaknya harus dibiasakan. Karena saya merasakan step pertama, kedua, dan ketiga melakukan itu pasti ada progresnya. Ada pembeda antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa kalau coaching ini yang perlu itu nampaknya semakin banyak melakukan coaching itu pastilah kita semakin lama akan semakin baik. Baik, kalau kita akan bicara prinsip tentu saja prinsip pertama itu adalah kemitraan. Di dalam melakukan coaching tentu orang coach Ibu Riwat, matikan. Harus memposisikan dirinya sebagai mitra dalam pengertian coach atau kepala sekolah itu bukan hubungan antara apa namanya subordinatif dan koordinatif itu. Jadi dia harus bermitra sejajar sehingga secara teori bermitra, tetapi kalau dalam pelaksanaannya itu kalau kita menempatkan kemitraan sejajar itu percakapan jadi enak, itu saya intinya. Jadi ketika kita apa namanya menempatkan kepala sekolah atau coach itu sebagai bermitra sejajar, artinya sebagai apa namanya prinsip kemitraan diterapkan, itu akan, ini pengalaman saya ini ya, pengalaman yang dimunculkan ketika melakukan coaching itu justru percakapan akan menjadi enjoy, akan menjadi enak, dan kepala sekolah tidak akan ragu untuk bercerita. Itu jadi walaupun mungkin tidak tertulis di sini, itu yang saya rasakan Bu Wiwi. Jadi begitu saja mengujinya, apakah kita sudah bermitra dengan baik, itu jadi tidak ada kesungkanan walaupun kita diikat oleh aturan tentang coaching. Itu ada apa namanya, ada tirtanya. Tetapi tirta ini kalau kita tujuan, nah kita minta tujuan, ketika disampaikan dengan cara yang bermitra, itu ya asik saja, bahkan bisa mendapatkan lebih gitu ya. Nah, inti dari sini kalau saya menganggapnya ketika saya melakukan coaching itu proses kreatifnya. Jadi proses kreatif ini akan terjadi ketika kita sedang melakukan coaching. Kalau secara apa ya, secara kebakuan teoritisnya kita kan bisa melihat adanya tujuan, adanya identifikasi. Nah, tetapi di identifikasi ini tidak mudah. Kita kalau tidak memiliki proses kreatif, kita akan berputar pertanyaan itu. Dan ini akan jelas kalau dicontohkan, misalnya apa yang akan kita bicarakan pada apa namanya, pada kegiatan kesempatan ini. Kita akan membicarakan tentang ini Pak, katanya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana meningkatkan literasi numerasi di sekolah saya. Nah, ketika kita mengidentifikasi itu akan berputar kalau tidak ada proses kreatif kita. Nah, dengan adanya proses kreatif, kepala sekolah, coach juga akan kreatif. Jadi yang saya maksudkan proses kreatif itu begini, kita mulai dengan saya mulai, bukan kita ya, saya mulai dengan seperti apa literasi dan numerasi yang Bapak inginkan di sekolah Bapak. Gitu.
Oh, dia mulai cerita, saya pengen begini. Lalu kita hantam lagi dengan, bukan hantam ya, kita sambung lagi dengan pertanyaan, lalu bagaimana keadaan literasi yang terjadi di sekolah Bapak? Nah, dia kan, nah kalau begitu, apa yang masalahnya? Nah, dengan perbedaan itu, perbedaan antara harapan dia dan yang terjadi akan muncul masalahnya. Nah, jadi ini suatu bentuk proses kreatif kita dalam bertanya, dan juga akan dia akan juga kreatif akan mengatakan setelah dia tahu masalahnya, lalu kita tanyakan lagi, menurut Bapak hal apa yang harus dilakukan? Nah, di sini lagi dia akan menggali kemampuannya. Saya akan A, B, C, D, E gitu ya, banyak sekali A, B, C, D, E yang akan dia katakan, yang akan dia sampaikan, dan biasanya kita akan meminta mereka dari hal yang banyak itu yang mana akan difokuskan. Nah, ini pengalaman saya melakukan coaching kepada kepala sekolah, baik itu model Tirta maupun perencanaan. Kemudian yang berikutnya itu memaksimalkan potensi. Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi, dia kan banyak sekali mengatakan alternatif pemecahannya, melakukan A, B, C, D. Lalu kita fokuskan dari sekian alternatif ini yang menurut Bapak yang paling mungkin dilakukan adalah yang mana? Dia akan memilih. Nah, di sini kita mengejarnya lagi, mengatakan potensi apa yang mendukung Bapak, yang Bapak miliki atau sekolah Bapak miliki, sehingga Bapak memilih itu. Nah, di sini juga dia akan memaksimalkan potensinya. Biasanya potensi itu bisa dari guru, bisa dari kepala siswa, bahkan juga orang tua, serta kadang-kadang dia akan menyebut juga potensi yang dimiliki berupa sarana prasarana. Kalau yang contoh saya sudah buat di percakapan perencanaan itu, kebenaran kepala sekolahnya memiliki laptop Chromebook. Nah, dia akan memanfaatkan itu. Nah, inilah barangkali pengalaman-pengalaman saya yang terjadi bagaimana penerapan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ini itu akan terasa dampaknya saat pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini semakin sering kita melakukan, karena saya merasakan sendiri antara yang pertama ketika model Tirta saja dan yang kedua dengan perencanaan itu agak lain progresnya. Jadi apalagi kalau keempat-empatnya ini dicobakan semua. Itu barangkali Bu Wiwi pengalaman saya, berbagi pengalaman ketika saya melakukan praktek coaching, baik itu coaching Tirta maupun Tirta dalam bentuk perencanaan. Dan barangkali dari sini saya dapat tambahan banyak ya dari Bu Wiwi dalam diklat ini. Ternyata Tirta itu bisa bervariasi tergantung tujuan. Jadi kalau tujuannya itu untuk membantu kepala sekolah membuat perencanaan, maka terjadi coaching untuk perencanaan, tapi modelnya tetap Tirta, tujuannya kepada perencanaan, fokusnya ke sana. Dan begitu sampai kepada akhirnya itu ada yang evaluasi diri atau kalibrasi. Itu saya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfansa yang sudah bercerita. Tapi dalam cerita tadi belum nampak nih, mungkin Pak Alfansa bagaimana menjalin kemitraannya, langkahnya, kira-kira apa yang Bapak lakukan nih? Kan Bapak tadi bercerita bahwa oh kita udah nyaman nih, berusaha untuk membuat nyaman. Nah, contohnya kalau saya untuk membuat nyaman, mengawali pembicaraan itu tidak langsung pada hal spesifik, tapi mengawali pembicaraan dengan oh apa sih hobinya, atau melihat wah Bu, bunga di taman kita ini kayaknya sudah lebih berkembang, untuk mengalirkan pembicaraan agar dia bermitra. Gitu. Kalau Pak Alvan apa nih yang dilakukan nih? Ya, yang pertama saya datang ke sana, datang menemui sekolah. Ini adalah prakondisi, saya mengkondisikan dulu, menjaga chemistry-nya, jangan sampai tidak enak gitu ya. Itu pertama, itu prakondisi. Lalu yang kedua, tentu saja ketika coaching dimulai, saya mulai dengan menyapa, memberikan salam, dan kalau saya disebutkan ini,
kita menghargai sekecil apapun yang sudah digagas kepala sekolah. Ya, kan tentu kan kita tahu kepala sekolah itu sudah melakukan apa. Katakanlah misalnya, selamat ya Bu, selamat ya Pak, bahwa saya mendapatkan info bahwa, nah ini membuka pembicaraan dengan dengan apresiasi yang positif. Nah inilah untuk memancing kemitraan sehingga dia sebelum sampai kepada topik kita, yaitu, nah ngomong-ngomong pada hari ini kita akan membicarakan apa. Nah sebelum sana ya tadi salam, kemudian mencoba menggali sekelumit hal yang bisa kita apresiasi dari kegiatan coach ini sebagai jendela untuk membuka kemitraan sehingga dia terbuka tadi. Apa saja, tentu setiap orang kan punya dalam waktu singkat itu ada yang capaiannya, dan itu yang diberikan apresiasi, diberikan ucapan selamat, dan ini meneguhkan semangatnya, dan ini juga akan menuntun pembicaraan sampai akhir. Barangkali itu yang saya lakukan, Bu. Baik, terima kasih Pak Alfansa yang sudah berbagi dan sudah menceritakan pengalamannya di laporan diskusi aksi nyata. Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi kembali untuk prinsip coaching dulu? Nah, karena kita masih ada 5 item lagi yang akan kita bahas. Ada yang ingin berbagi, satu orang menanggapi atau berbagi pengalaman? Gimana Bapak Ibu? Bu Yunian. Oke, Bu. Ya, silakan Bu Yunian. Iya, Bu, yang sudah disampaikan oleh Pak Pak Asesor ini, siapa sih Pak? Pansa, Bu. Ya, Pansa ya. Sudah. Ya, benar Pak ya. Tetapi kita bisa melihat dari kemitraan tadi Pak ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, kemitraan itu antara kuci dan kuci itu setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah ya Bu. Jadi apa yang ada pada diri pribadinya itu kuci itu dia bisa melakukan atau bertanggung jawab Bu ya, karena mereka merasa tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah karena mitra mereka Bu ya, sama-sama menjadi apa ya Bu ya, maksudnya tidak ada perbedaan lah Bu, karena mereka sama-sama, misalnya guru ya, kepala sekolah dia adalah seorang pendidik Bu ya, jadi dia adalah sama. Nah di sini timbul dari kemitraan tadi ada rasa kesadaran ya Bu ya. Nah dari kesadaran ini tadi, kucing ini bertujuan untuk membantu ya Bu individu agar mencapai kesadaran sehingga mereka mengerti apa tujuan dan fokus pada perubahan guru tersebut atau kuci tersebut Bu. Jadi mereka mempunyai kesadaran Bu bagaimana agar mereka ini tujuannya tercapai dan fokus dalam menjalankan tugasnya Bu. Itu. Dan tanggung jawabnya itu sendiri Bu dalam seorang kuci itu mendorong Bu bagaimana agar individu ini bertanggung jawab atau kuci ini bertanggung jawab terhadap proses dirinya sendiri. Jadi mereka itu dapat menentukan keputusan apa sih yang akan saya ambil, apa sih yang akan saya lakukan dalam menjalankan sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, tanggung jawab saya harus di mana. Nah jadi dari kemitraannya dia harus setara, tidak ada lebih tinggi lebih rendah, dan kesadarannya itu harus dia harus mengerti tujuan yang akan dicapainya, dia harus fokus terhadap pada perubahan karena selama ini belum tidak ada perubahan. Jadi setelah ada kucing ini mereka akan begitu mengalami perubahan Bu dalam melakukan tugasnya dan merasa juga bertanggung jawab terhadap proses dirinya sendiri. Jadi dapat menentukan keputusan apa yang akan diambilnya. Itu Bu menurut saya Bu. Terima kasih Bu.
Terima kasih kembali Bu Yuniat. Jadi intinya kita selaku coach awal sebelum melaksanakan coaching adalah berusaha untuk menjadi mitra. Kalau selama ini pengawas itu seakan-akan ya Bapak Ibu, posisi kita lebih tinggi dari kepala sekolah, tapi ayo kita bangkitkan. Kita adalah sejajar, bermitra. Dalam hal ini sekolah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana maju mundurnya sekolah binaan kita itu juga merupakan tanggung jawab kita. Sehingga dari awal kemitraan inilah akan muncul proses kreatif dari bermitra. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Alpansa, kita bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang ada di sana. Bagaimana akan muncul proses kreatif dan akan muncul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita berikan kepada coach akan memberikan yang akan saya lakukan. Kalau dia lebih dari satu tindakan, maka kita coach mengarahkan dulu tindakan yang menjadi skala prioritas. Terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah berbagi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang harus kita laporkan yang pertama. Berikutnya, kita akan melaporkan mengenai paradigma berpikir coaching. Apa yang dipinta di sini? Bagaimana kita fokus terhadap coaching? Bagaimana kemampuan kita sebagai seorang pengawas melihat peluang baru dan berpikir ke depan? Bagaimana kita memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga kita bisa bersikap terbuka dan rasa ingin tahu agar coaching bisa kita gali pengalamannya. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam laporan diskusi AMAP, di dalam laporan aksi nyata, Bapak Ibu juga harus melaporkan mengenai mindset seorang coaching. Pelaksanaan coaching itu sendiri, yaitu fokus terhadap coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Apa sebagai panduan refleksi pada saat kita telah melaksanakan kedua aksi nyata kita? Yang pertama yang Bapak Ibu harus kemukakan adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap fokus pada coaching. Dalam hal ini kepala sekolah, dan apa sih tantangannya? Apakah memang sepanjang pembicaraan kita bisa fokus atau justru kita bukan fokus terhadap permasalahan yang kita selesaikan, tapi kita terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, apa saja tantangan yang kita hadapi? Terus bagaimana Bapak Ibu dapat menerapkan mindset coaching ini sendiri dalam sesi yang Bapak Ibu lakukan? Jadi kita flashback ke belakang. Bapak Ibu sudah melaksanakan 2 kali coaching dengan kepala sekolah binaan. Kita lihat, oh ternyata dalam coaching ini ada mindset yang tidak bisa saya pergunakan baik. Mengapa? Nah, di sini. Dan di antara 4 ini mana sih yang Bapak Ibu anggap agak sulit? Mengapa sih agak sulit? Ini tujuannya apa? Ke depan kita bisa melaksanakan rencana tindak lanjut yang akan kita perbaiki dalam pendampingan berikutnya. Nah, untuk yang kedua ini saya mintakan ke Pak Fahrudin nih, ada Pak Fahrudin untuk berbagi. Pak Fahrudin dari laporan aksi nyata yang sudah disubmit, Pak Fahrudin. Silakan Pak Fahrudin. Ada Pak Fahrudin? Sekali lagi. Ini enggak aktif atau gimana nih Pak Fahrudin? Coba saya lihat dulu nih. Keluar kayaknya Ibu. Pak Fahrudin.
terlempar ya kelihatannya ya. Ya Pak Farudin. Pak Irsal ada Pak Irsal? Ada Bu. Nah Pak Irsal coba berbagi berdasarkan laporan yang telah Bapak berikan di LMS Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sudah mencoba membuat laporan ini, terutama di mindset coaching. Ya. Pertama, sebelum mulai coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, ya, dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya coba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Ya. Saat melakukan coaching, saya pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain, karena kalau kita tidak sadar mungkin HP kita berbunyi dan segala macam itu kan mengganggu semua, dan itu semuanya dalam posisi off dan saya betul-betul konsentrasi. Ya. Saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan coach. Ya. Tantangan yang dihadapi yaitu saat memfokuskan perhatian masih ada saja hal-hal yang mengganggu saya, terutama tentang pekerjaan lain. Kadang-kadang terlintaslah dalam pikiran kita, oh ini yang harus saya kerjakan, ini yang kerjakan, ini sudah harus ditunggu. Ya, itu untuk yang fokus pada coach. Kemudian yang kedua, ya, bersikap terbuka. Ya. Jadi mindset coaching yang dimaknai sebagai sikap diri yang mengembangkan dan mempertahankan pola pikir terbuka serta fleksibel pada coach. Artinya saya tetap pada alur sebagai coach yang berusaha membantu coach, bersikap terbuka, mendengarkan serta fleksibel terhadap permasalahan yang dihadapi coach dengan tidak membatasi percakapan. Kita ikuti saja alur coach yang berbicara. Kemudian memiliki kesadaran diri, ya. Yang paling sulit yaitu fokus pada coach, ya, atau individu yang akan dikembangkan, karena harus fokus pada memusatkan perhatian pada apa yang dipikirkan oleh coach. Ya. Perasaan apa yang membuatnya berpikir begitu, ya. Apa yang dia inginkan, bukan pada solusi coach yang ingin berikan pada coach, ya. Bukan pula berhenti pada situasi yang sedang dialami coach. Nah, ini Bu yang saya lakukan, ya, dalam mindset coaching yang sudah saya tuliskan dalam laporan itu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irsal. Saya tertarik nih dengan kata-kata Pak Irsal, membiarkan coach berbicara gitu ya. Yeah. Nanti kira-kira dalam percakapan coaching nanti akan melebar atau bagaimana nih Pak Irsal? Tidak, kita ada kunci-kuncinya di situ. Ada kunci yang membatasinya nanti, ya. Ya, sehingga kata-kata kunci itulah yang akan kita tarik menjadi pengembangan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Jadi tidak kita biarkan dia melebar kemana-mana. Itu dari saya. Berarti tetap kita selaku coach memandu berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coach ya Pak Irsal ya? Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Irsal. Ada Bapak Ibu yang lain yang belum sempat nih Bu saya membuat laporannya tapi ingin bercerita bagaimana penerapan mindset coaching ini pada saat Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata yang pertama dan yang kedua kemarin. Silakan nih, siapa yang bisa berbagi cerita nih? Mungkin di sini ada Pak Nurudin nih. Nah, coba Pak Nurudin bagi cerita dulu nih Pak Nurudin. Boleh Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk aksi nyata ini punya saya ini sudah saya susun Bu. Sudah hampir selesai tapi saya belum sempat membuat PDF-nya sehingga saya belum menguploadnya. Mungkin apa besok siang apa besok pagi baru bisa saya upload Bu. Semangat Pak. Iya.
Nah, kemudian menanggapi apa yang disampaikan ini masalah mindset coaching, yaitu tentang berfokus pada individu yang akan dikembangkan. Saya sudah melakukannya dengan kepala sekolah, salah satu kepala sekolah binaan saya. Itu memang kita pada saat melakukan percakapan coaching tersebut, kita harus fokus. Artinya fokus, kita jangan mendua. Hati kita memang hanya kepada coach yang tengah berbicara tersebut. Jangan kita terbawa oleh emosi kita sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh coach tersebut kita perhatikan betul. Seperti yang disampaikan tadi memang benar. Itu biarlah dia itu berbicara dulu Bu sepuasnya. Dengan kita juga memberikan respon, artinya kita memperhatikan apa yang dia sampaikan itu tetap kita perhatikan. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu kita sambil menulis, kalaupun dia sudah terlalu jauh melenceng, baru kita arahkan atau kita fokuskan kepada pokok permasalahan yang dihadapi pada saat ini ataupun permasalahan yang paling utama. Kemudian kita harus bersikap terbuka, artinya terbuka ya kita jangan memberikan memberikan statement lah kepada coach itu, jangan melabeli itu. Kemudian kita juga harus selalu ingin tahu apa yang dia sampaikan itu sebenarnya apa. Kalaupun dia sendiri bingung, ya kita harus bisa bertanya sebenarnya apa Pak yang dibicarakan itu. Nah, kemudian kita juga harus memiliki kesadaran yang kuat bahwa coach itu sebenarnya bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kadang-kadang dia itu kan bingung apa yang harus dia kerjakan. Seperti pada pengalaman saya di coaching perencanaan kemarin, itu kan dia kan mau observasi kepala sekolah Bu ya. Observasi, dia itu isian yang akan dilaksanakan adalah mengenai penyampaian visi misi sekolah. Nah, kemudian dia pun bingung apa yang harus disampaikan. Kemudian saya mengarahkan ya kita harus tahu dulu apa visi misi kita, visinya apa, misinya apa, kemudian tujuan sekolah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia pun dengan percaya dirinya Bu, setelah melaksanakan coaching dengan saya, dia percaya diri untuk melaksanakan kegiatan observasi tersebut. Dalam kenyataannya pagi tadi dia menyampaikan observasi terhadap guru-guru ya. Saya observasi dia menyampaikan masalah atau menyampaikan visi misi tujuan sekolah itu kepada guru-guru dan stakeholder sekolah yang ada. Saya pikir bagus sekali penyampaiannya Bu. Saya rasa itu Bu dari pengalaman saya Bu. Terima kasih. Baik Pak Nurudin, ini saya belum dengar cerita Bapak hal yang paling sulit untuk menerapkan keempat mindset coaching ini yang mana Pak menurut Bapak? Hal yang paling sulit ya Bu ya. Kadang-kadang begini Bu, untuk mengidentifikasi masalah yang banyak Bu ya. Masalah itu kan disampaikan oleh kepala sekolah secara acak ya, secara acak begitu kan. Kemudian sebenarnya indikator mana yang paling utama sebenarnya? Nah itu kadang-kadang yang sulitnya seperti itu Bu. Kita mencari indikator mana yang harus diutamakan pada saat seluruh indikator yang disampaikan itu penting semua. Nah itu, tetapi kita juga bisa memfokuskan kan, kira-kira mana yang paling utama. Itu Bu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas berbagi ceritanya. Yang pasti kadang-kadang ketemu kepala sekolah sudah banyak sekali unek-unek yang disampaikan gitu ya Bapak ya. Ya, jadi kita sendiri
bahwa semuanya merupakan skala prioritas. Jadi bagaimana kita membuat skala agar mana yang menjadi prioritas utama kita, gitu ya Pak Nurdin. Terima kasih atas berbagi cerita pada saat melaksanakan aksi nyata. Yang ketiga Bapak Ibu, yang akan kita laporkan dalam pelaksanaan laporan aksi nyata adalah kompetensi coaching itu sendiri. Bagaimana kita hadir utuh, bagaimana kita menjadi pendengar aktif, dan bagaimana melontarkan pertanyaan berbobot. Nah sekarang dalam pelaporan ini apa sih yang diminta untuk kompetensi coaching? Di sini Bapak Ibu dituntut untuk bercerita apa yang Bapak Ibu lakukan dalam menerapkan strategi ke depan. Kompetensi ini berikan di mana Bapak Ibu menerapkan 3 kompetensi tersebut untuk melakukan pendampingan, dan menurut Bapak Ibu kita flashback ke belakang dari 2 aksi nyata yang kita lakukan, apakah 3 kompetensi ini berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik atau ada yang belum berjalan nih? Kenapa dia belum berjalan? Situasi apa yang terjadi dan bagaimana ke depan yang akan kita lakukan untuk perbaikan pada saat pendampingan berikutnya. Nah, di sini saya mintakan kepada Ibu Rukmini untuk bercerita. Sebelumnya Pak Alfansa, ada yang ingin ditanyakan Pak Alfansa? Tidak, Bu, teruskan saja dulu. Nah, tapi saya ingin menambahkan nanti tentang ada hal yang pengalaman yang tentang yang 4 kompetensi ini. Tapi silakan dulu, Bu. Oh ya, nanti kita setelah ini Pak Alfansa ya. Terima kasih Pak Alfansa. Saya minta Bu Rukmini untuk berbagi cerita. Bu Rukmini yang sudah juga mensubmit laporan ini ke dalam LMS. Ada Bu Rukmini? Apakah bisa sinyalnya tidak terganggu? Tadi katanya sempat terganggu. Bagaimana Bu Rukmini? Nah, kalau belum ada Pak Habibullah. Iya, siap Bu Wiwi, siap. Nah, coba Pak Habibullah bisa berbagi Pak. Oke, ya. Baik, ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya kalau saya ini agak pinter, mungkin sudah sangat pandai. Soalnya materi ini saya sudah menerima dari Ibu Wiwi bulan 12 di Palembang. Di Sebelumnya mana juga ya? di Windam. Oh. Hari Rabu malam waktu itu Ibu Wiwi menyampaikan. Tapi saya kurang pinter mungkin. Sebelumnya ikut webinar juga sama Pak Apansa. Terima kasih Pak Apansa. Masalah ini juga. Cuma dasar ingatan kurang bagus. Tapi saya akan coba menjawab. Mestinya sudah pintar sekali mestinya ini. Mana fasilitatornya bagus, narasumbernya bagus waktu itu. Cuma saya sebagai peserta yang kurang pas. Oke. Baik, dari 3 kompetensi coaching yang saya lakukan dengan efektif menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan strategi pertama, saya menyimak uraian dari coach, lalu mengajukan pertanyaan yang didapat dari hasil menyimak tersebut. Kemudian strategi yang kedua, pada saat yang tepat, saya menyampaikan pertanyaan terbuka di seling-seling obrolan itu. Dan langkah ketiga atau strategi ketiga, saya sesekali menyampaikan pertanyaan yang saya kira dapat memancing coach untuk membuatnya merenung, menggali, atau mengingat pengalaman, pengetahuan coach, dan kemudian saya jadikan sebuah gagasan untuk kegiatan berikutnya.
Bang, kalau soal saya praktekkan ke teman akrab ini, teman dari kuliah, dan teman itu sebetulnya pintar, sebetulnya bagus sekali gitu. Itu mungkin bisa menutupi kekurangan saya. Cuma benar kata Pak Avansa tadi, kadang-kadang dia ngajak kita muter-muter. Nah, ketika muter-muter itu kita jadi kadang fokusnya hilang. Maka kita gunakan lagi strategi yang kedua. Strategi pertama itu menyimak lagi gitu. Menyimak dengan manggut-manggut, tapi kadang-kadang manggut-manggut hilang juga. Manggut-manggut saja tapi hilang juga konsentrasi untuk menyelah pertanyaan yang lebih bagus gitu. Jadi itu langkah-langkah Bu ya, itu dan sudah saya tuangkan dalam laporan dari kegiatan ini. Gitu Bu Iwi, terima kasih. Terima kasih mungkin ada bisa menambahkan Pak Habibullah. Mungkin ada rekan lain termasuk Pak Avansa ingin menambahkan. Pak Ibu Adenia dulu, nanti dilanjutkan dengan Pak Avansa ya. Ya, silakan Bu Adenia. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya sedikit terbalik ya, tapi mungkin sama saja mungkin dengan yang dimaksud Pak Habibullah tadi. Kalau saya langkah pertama strategi itu saya mendengarkan aktif Bu. Karena ketika saya sedikit fokus, maksudnya tidak fokus gitu ya, sedikit aja. Itu kadang-kadang kita bagaimana mengulang kembali pertanyaan atau maksud yang dia sampaikan tadi. Nah, itu akan berdampak dari pertanyaan berikutnya. Terkadang jadinya kita tidak mungkin tidak profesional ya, atau tidak menjadi percakapan itu apa yang kita inginkan yang seperti semula, mungkin kita ingin lancar ya, jadi terganggu seperti itu. Dimana di saat kita berdiskusi lagi coaching itu ya Bu ya, saya mengalami itu kemarin. Kebetulan di sekolah saya itu di sekolah alam ya Bu ya. Nah itu ada anak-anak siswanya kadang-kadang masuk langsung gitu ke kelas, karena salah satu student di situ tuh ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Nah itu kan berapa kali tuh Bu, kadang-kadang udah dicegah gitu ya, sudah dijaga oleh gurunya di luar, tiba-tiba dia masuk, mungkin sudah terbiasa gitu ya main di ruangan itu. Akhirnya saya di sini mencoba pakai teknik stop Bu. Nah karena ketika saya lanjutkan pembicaraan itu dia juga tidak fokus gitu, saya juga jadi terganggu. Akhirnya di saat yang itu bagaimana kondisinya disesuaikan lagi, anak tadi dijaga kembali. Akhirnya, tapi saya masih ingat apa yang tadi barusan saya cakap. Jadi memang mendengarkan aktif itu mungkin menurut saya Pak ya, itu utama yang harus kita catat. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Kemudian saya baru masuk ke dalam pertanyaan berbobot, karena itu mempengaruhi sekali apabila pertanyaan itu mungkin menurut saya ya, saya masih banyak belajar gitu ya, masih perlu gitu. Bila ketika pertanyaannya mungkin sedikit agak mungkin luwes gitu ya, terkadang kita balik lagi bertanya berulang 3 kali itu bisa bikin si coachingnya bingung gitu. Nah jadi memang penting sih menurut saya pertanyaan itu harus berbobot, jelas, sehingga langsung bisa dipahami oleh si coaching tersebut. Dan mungkin yang kayak Bapak tadi ya, pengalaman atau mengambil kata kunci dari setiap yang disampaikan. Nah kadang kita bisa menggali dari situ. Karena apabila kita pertanyaan sedikit berbeda dari pertanyaan sebelumnya, itu kadang-kadang dia akan ngalir simpang yang lain gitu. Muncul ada masalah, apalagi diidentifikasi itu. Suka banyak sekali sebenarnya masalah yang dihadapi. Kita kan mau apa yang harus dia fokuskan dalam waktu jangka pendek. Nah mungkin demikian Bu, bisa ditambahkan dengan Bapak Ibu yang lain. Demikian, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Adenia. Memulai dari fokus terhadap coaching sehingga kita menjadi mendengar aktif, berawal dari fokus dan mendengar aktif setiap kata kunci, maka kita bisa melaksanakan coaching itu sendiri tanpa terganggu. Jadi pada saat ada kegiatan yang mengganggu, itu otomatis fokus kita sebagai coach terganggu. Nah, silakan Pak Alvansa untuk dapat menambahkan dan kelengkapan yang ingin
menyatakan Terima tadi, Pak. kasih. Salam Bu Ade dari Prabombuli ya? Bu Ade Iya. dari Prabombuli. Pak, salam kenal Pak. Memang udah kenal sih sebenarnya. Sehat-sehat ya Pak ya. Dari Prabombuli ya? Iya Pak, Oh, boleh. Dulu pernah jumpa kita Pak. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Baik. Ini Bu Wi, saya ingin tentang kompetensi coaching ini, saya ingin mengomentari berdasarkan pengalaman saja. Kehadiran penuh atau present dan mendengarkan aktif ini tampaknya ini bisa satu kesatuan. Artinya kalau kita present hadir penuh itu, insya Allah otomatis kita akan bisa mendengarkan aktif itu. Jadi ataupun kalau kita mendengarkan aktif, kita harus hadir penuh. Dua ini bergandengan menurut saya. Dua itu bergandengan. Ya, tahu dari mana ya? Setelah praktik gitu Bu. Setelah praktik, nah baru oh iya ya. Hadir penuh ini betul-betul berfokus kepada coachnya. Nah, ketika kita berfokus, tanda berfokus itu kita mungkin ada anggukan, ada ya, ada apa namanya? Oh begitu. Nah ini dengan hadir penuh seperti itu, otomatis kita akan aktif mendengarkan sehingga meminimalisasi informasi-informasi yang lepas, terutama pada kunci-kuncinya. Nah, akibat dari itu kita dapat menggali karena dari aktif mendengarkan aktif ini sebenarnya enak saja dikatakan, dalam pelaksanaannya itu juga kadang-kadang kita juga sering lepas ya Bu ya. Mendengarkan aktif ini. Oleh sebab itu dengan adanya semacam rambu-rambu apa namanya tirta, kita ada di mana sekarang ini, ada di identifikasi atau rencana aksi. Nah, ini memandu kita untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini bukan sekedar apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Kalau apa, siapa, di mana, itu adalah kata tanya. Ya, tentu saja akan pertanyaan bobot dari kata tanya juga. Tetapi lebih kepada berbobot ini merujuk kepada tujuan kita ini berada di mana dalam tirta itu. Apa berada di identifikasi, apa berada di rencana aksi, atau di tanggung jawab. Nah, inilah akan memandu pertanyaan kita yang berbobot. Pertanyaan berbobot itu lebih kepada kalau sekarang ini kan ada artificial intelligence ya Bu ya. Itu ada kata prompt. Nah, itu promptnya itu. Jadi promptnya itu harus prompting dan prompting. Apa itu? Melacak dan menggali. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar bertanya. Yang saya katakan tadi ketika diidentifikasi. Identifikasi itu kan kita mencoba mengidentifikasi apa-apa yang menjadi pemahaman ataupun yang diinginkan. Tetapi dia harus pola dengan yang bagaimana yang dia inginkan, lalu bagaimana kondisi saat ini. Nah, kalau itu terjadi pertanyaannya itu, maka secara otomatis coach itu akan bisa menemukan kalau begitu masalahnya di mana. Karena yang namanya masalah itu adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Gitu. Dengan dia tahu masalahnya di sini, tentu secara otomatis dia akan bisa memberikan berbagai alternatif pemecahan. Jadi disinilah sebagai coach kita hanya mendampingi dan menggiring itu. Jadi masalah yang dia tentukan sendiri. Tapi kalau ketika pertanyaan kita tidak ada prompting dan promptingnya, nah ini dia agak dangkal dan cenderung barangkali dia hanya kelakar yang memakan waktu. Barangkali kalau menurut saya yang paling efektif itu waktu terkuat dalam bertanya itu antara 15 menitan. Kalau sudah lebih dari 20 menit, ya itu mungkin sudah kemana-mana. Tidak pada risknya, atau kurang dari 10 menit kurang, itu barangkali belum tergali.
barangkali apa namanya time goldennya itu, waktu emasnya itu di 15 menit. Sebab itulah harus ada apa namanya pertanyaan berbobot, dan kita jangan hanyut kepada kata tanya. Sebab pertanyaan berbobot ya memang dia bentuknya kata tanya tapi belum tentu ada bobotnya. Itu barangkali yang ingin saya tambahkan, bahwa kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini adalah satu kesatuan yang dimana kalau kita bisa konsentrasi dalam 15 menit pertama itu akan menciptakan banyak hal, dan pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang bisa apa namanya adanya prompting, menggali dan melacak sehingga coach bisa menemukan apa yang diharapkannya. Itu barangkali tambahan dari saya, Bu, sebagai bentuk berbagi praktik baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfansa, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah berbagi. Jadi pada intinya di sini adalah kita merasakan kalau kita bercerita, lawan cerita kita itu berpaling saja dari pandangan, itu rasanya nggak nyaman gitu Pak ya. Berarti dengan berpalingnya pandangan kita tidak fokus. Jika suatu yang dikerjakan itu tidak fokus, kita tidak dapat mendengar aktif, maka kita tidak bisa mengambil identifikasi apa yang bisa kita lihat dalam pembicaraan tersebut. Baik Bapak Ibu, ketiga tadi adalah rangkaian laporan yang Bapak Ibu ceritakan. Jadi di sini yang Bapak Ibu jawab adalah berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Bukan berarti kemarin Bapak Ibu sudah submit. Nah, nanti laporan ini akan saya dampingkan dengan pembicaraan Bapak Ibu, baik yang pertama maupun yang kedua. Nyampe enggak itu? Ada enggak kendala di situ? Bukan berarti harus bagus. Kalau tidak bagus, bagaimana ke depannya? Kalau sudah bagus, mana yang bisa kita lebih tingkatkan kembali? Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya apa? Kita mengenal alur tirta. Di mana alur tirta ini adalah kunci kita untuk menyatakan pembicaraan tersebut menjadi terbatas. Ya, di mana kita akan giring coaching-nya itu bercerita tentang tujuan pembicaraan pada hari ini. Kita juga dengan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kadangkala sering kita menyimpulkan sendiri permasalahan. Bercerita literasi, oh literasi itu seperti ini. Padahal sebenarnya coach bukan itu yang dia harapkan. Kita sebagai coach sudah mengidentifikasi sendiri. Inilah pentingnya identifikasi, pentingnya apa sih permasalahan yang sebenarnya yang dimaksud oleh coach kita sendiri. Baru setelah kita tahu, kita giring coachnya untuk merencanakan perbaikan atas permasalahannya. Aksi apa yang dia laksanakan, yang akan dia lakukan. Kalau banyak aksi, skala prioritas mana untuk menjawab dari identifikasi tadi. Dan terakhir, ini tidak akan berhasil kalau hanya bersifat rencana saja. Tetapi bentuk tanggung jawab ini yang akan kita lihat kembali dalam pendampingan. Oh, hari ini sudah melaksanakan coaching nih. Ternyata kepala sekolahnya sudah menentukan tujuan, kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah, dan sudah ada rencana aksi, tapi penyelesaian yang sudah dituturkan oleh kepala sekolah tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Bagaimana memastikan kegiatan itu berjalan, apa yang akan dilakukan, kapan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diminta dukungan dalam melaksanakan rencana aksi tadi, apa yang bisa disimpulkan. Jadi yang menyimpulkan bukannya coach, tapi coach sendiri.
oh dari pertemuan kita hari ini, Ibu, apa nih yang dapat kita dapatkan hari ini? Ini bentuk tanggung jawab. Nah, sekarang nih, kalau yang ketiga tadi adalah bagian dari laporan aksi nyata. Bagian selanjutnya yang akan Bapak Ibu laporkan juga di modul 4 adalah refleksi. Apa yang kita refleksikan? Pertama, yang kita refleksikan adalah penerapan alur tirta dalam percakapan coaching. Di sini Bapak Ibu dapat menceritakan bagaimana Bapak Ibu menerapkan alur tirta. Apa dampaknya pada saat Bapak Ibu menerapkan alur tirta dan apa juga tantangan. Misalnya, Bu, saya menerapkan alur tirta, saya buat catatan, Bu. Oh, ternyata saya lupa mengidentifikasi. Saya sudah sudah bertanya dengan rencana aksi, balik lagi mengidentifikasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Ada yang ingin berbagi cerita pada refleksi yang pertama ini? Silakan Bapak Ibu. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain dulu, Pak Alwansa ya. Ibu Dahlia, silakan Bu Dahlia. Terima kasih Bu Wiwi. Refleksi saya ketika saya menerapkan alur tirta, yaitu saya merasakan ada kerjasama gitu ya, kolaborasi. Jadi komunikasi dengan kepala sekolah itu lebih terarah gitu. Karena kita telah menerapkan tadi kemitraan, mendengarkan aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi saya merasakan benar kalau kita bercakap-cakap biasanya kan tidak terarah, tidak terukur bertanya apa. Tapi kalau menggunakan alur tirta ini terasa sekali ada manfaatnya. Jadi kita bisa menggali apa yang ada di benak oleh kepala sekolah, kemudian juga kepala sekolah bisa memberikan pandangan ataupun rencana aksinya. Jadi yang saya rasakan itu sangat baik sekali gitu, karena merasakan ada apa istilahnya bonding ya. Bonding artinya antara kepala sekolah dan pengawas sekolah itu bermitra, sehingga seolah-olah kita bercakap-cakap biasa, tapi bercakap-cakap itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Seperti yang telah dipelajari kan, ada yang coaching untuk apa tuh, untuk pencarian masalah, refleksi dan kalibrasi. Nah, kemudian dampaknya seperti yang telah saya katakan tadi, kepala sekolah menjadi lebih mandiri nantinya, karena memudahkan juga bagi pengawas juga nanti kan ketika menanyakan rencananya, kemudian nanti 3 bulan ke depan refleksi gitu. Nanti kita mendengarkan apa yang dilaksanakan, kemudian melihat hasilnya. Seperti apa itu, supervisor ya. Tapi kita tetap menjalankan tugas kita. Kemudian tantangannya itu dalam merekam alur tirta itu saat saya melakukan perekaman ya, karena memori HP saya itu tidak support, jadi terpotong gitu. Terpotong, jadi ngulang lagi. Saat ngulang lagi itu jadi kepala sekolahnya berpikir lagi apa gitu. Jadi nanti harus saya siapkan segala sesuatunya agar bisa melakukan perekaman dengan baik. Kemudian juga tantangannya adalah terkadang kepala sekolah itu mungkin berpikir lagi kan apa. Namun kita memberikan pertanyaan lagi. Terkadang juga saya memberikan pertanyaan sesuai dengan instruksi alur tirta, namun kadang saya ubah lagi pertanyaannya gitu, biar kepala sekolahnya sama, mengerti. Maksudnya pertanyaannya itu berbeda kalimatnya, tapi maksudnya sama. Itu yang saya hadapi Bu Wiwi. Nah, terima kasih Bu Dahlia. Jadi bagaimana upaya kita sebagai seorang coach agar semua yang kita ikuti dalam alur tirta, dalam percakapan coaching, berarti di percakapan coaching itu akan muncul tujuan, akan adanya identifikasi masalah, akan timbulnya rencana aksi, dan terakhir
bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang diberikan. Jadi hal yang menjadi kesulitan Bapak Ibu Dahlia ini apabila pada saat kita menyampaikan suatu permasalahan atau pertanyaan lah ya, pertanyaan berbobot, kadangkala kepala sekolah merespon tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, gitu ya Bu Dahlia. Mudah-mudahan dengan kita berlatih, kita bisa lebih baik kembali. Silakan Bu Supatmi untuk dapat menambahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini dengan adanya kita mengadakan coaching dengan kepala sekolah dan menerapkan alur tirta, di sini yang pasti Bu Wiwi dengan kita melaksanakan ini coaching dengan alur tirta itu pelaksanaan coaching itu akan lebih terarah. Ya, lebih terarah dan lebih runtut. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Pertama di situ ada tujuannya itu pasti, apa yang mau didiskusikan dengan pengawas, kepala sekolah itu mempunyai permasalahan dan tujuannya itu pasti. Nah, setelah menyampaikan tujuan, kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sebenarnya di sini kepala sekolah itu ini Bu Wiwi, banyak sekali dia itu permasalahannya. Dan di sini ya permasalahannya. Jadi dalam kesempatan itu waktu pelaksanaan coaching itu kita berikan kesempatan untuk memilih mana yang lebih skala prioritasnya yang akan dipilih yang lebih penting gitu. Dari sebanyak itu permasalahan yang ada di sekolah itu. Nah, jadi dengan tentunya akan mengidentifikasi permasalahan yang skala prioritasnya itu lebih tinggi itu. Nah, setelah itu setelah kepala sekolah itu memilih permasalahan yang sangat penting untuk segera dipecahkan dalam pelaksanaan coaching itu, dia akan membuat ini rencana aksinya apa sih, dengan itu kita kasihkan, kita sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang merangsang kepala sekolah itu supaya berpikir dan bisa tergali potensinya untuk rencana aksinya apa sih yang mau dilakukan oleh kepala sekolah itu. Nah, setelah itu yang terakhir kalau sudah membuat rencana aksinya, dia akan memberikan tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang kita diskusikan pada waktu itu gitu Bu Wiwi. Jadi intinya di sini dengan adanya alur tirta ini kita melaksanakan coaching dengan kepala sekolah itu akan lebih terarah dan juga akan lebih runtut. Jadi tidak asal-asalan ya. Jadi yang pasti nanti hasilnya akan lebih baik itu Bu Wiwi. Ya, terima kasih Bu dari saya. Terima kasih Bu Supatmi. Berarti alur tirta ini bukan justru mengekang kita ya Bu ya, justru memberikan arah kita sehingga percakapan coaching itu menjadi lebih terarah dan berdampak dari penyelesaian permasalahan yang akan kita selesaikan bersama dengan coach tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Refleksi yang terakhir nih. Dampak pada peningkatan kompetensi, intinya pelaksanaan coaching yang kita pelajari, yang kita praktekkan sebagai aksi nyata, dan nantinya kita tetap melaksanakan aksi nyata berikutnya akan berdampak, tujuannya akan berdampak nih kepada baik guru ataupun kepala sekolah yang kita dampingi. Terus ada nggak yang bisa bercerita kira-kira dampaknya bagaimana? Ada nggak perbedaan pendampingan sebelum melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching? Siapa nih Bapak Ibu yang mau berbagi di
laporan aksi nyatanya. Yang belum sempat submit juga enggak apa-apa. Nih, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Heni, silakan Bu Heni. Masih. Oke. Ya Bu, dari pendampingan coaching yang telah dilakukan, mungkin dampaknya berpengaruh mungkin dari rasa kepercayaan diri kepala sekolah Bu dalam menetapkan ataupun menguatkan keputusannya Bu. Jadi dengan adanya pendampingan coaching yang telah dilakukan, si kepala sekolah tadi berani mengambil resiko Bu. Jadi beliaunya dengan adanya pembicaraan ini kita memberi penguatan, kemudian meyakinkan bahwa apa yang akan dilaksanakan, program yang akan dilaksanakan itu akan berhasil seperti itu Bu. Jadi salah satu dari dampak dari kita melakukan coaching ini ya kan adalah menguatkan kompetensi kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya itu biasanya kan ragu ataupun nyaman dengan dari saran dari pengawas seperti itu ya Bu ya. Namun kalau dengan adanya coaching maka si coachingnya tadi, kepala sekolahnya tadi itu lebih percaya diri, lebih berani untuk mengambil risiko, menggunakan pendekatan baru dengan adanya dukungan dari kita sebagai pendampingnya gitu. Itu Bu yang dapat saya dapat sekilas dari pendampingan coaching yang dilakukan seperti itu Bu. Terima kasih Bu Heni. Jadi pada intinya kalau selama ini kepala sekolah justru menunggu instruksi kita sebagai pengawas, apa sih yang akan dilakukan, bagaimana Bu, gini Bu, atau Pak, gini Pak. Ternyata dengan coaching ini sendiri dia penuh percaya diri, bahwa yang harus kami lakukan peserta tim adalah ini loh. Gitu. Dengan dia percaya dirinya yang tinggi, dia juga mempunyai keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pertanggungjawaban dalam penyelesaian apa yang mau direncanakan gitu ya Bu Heni ya. Terima kasih ya, Bu. Bapak Ibu. Jadi yang kita ceritakan tadi nanti Bapak Ibu ceritakan di laporan aksi nyata. Jadi di modul 4 ini Bapak Ibu menceritakan laporan aksi nyata dilengkapi dengan dokumennya. Dokumen yang dimaksud di sini mulai dari dokumen tayangan, begitu juga umpan balik ke kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta, karena semua kita secara umum telah melaksanakan baik aksi nyata. Mungkin, Bu, saya belum melaksanakan nih yang percakapan coaching, tapi sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Bagaimana kondisi saat Bapak Ibu akan mulai aksi nyata? Apa hal yang baik yang Bapak Ibu dapatkan selama melaksanakan aksi nyata? Apa tantangan ini secara umum ya Bapak Ibu ya terhadap aksi nyata yang pertama dan kedua, serta jelaskan strategi yang Bapak Ibu gunakan untuk mengoptimalkan praktek coaching tersebut. Izin nanti saya share di chat room kita untuk linknya Bapak Ibu ya, sebentar.
silakan Bapak Ibu isi Padlet, atau yang mengalami kesulitan mengisi di Padlet, Bapak Ibu bisa masuk di chat room. Nanti Padletnya juga saya kirimkan ke grup supaya mempermudah. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Saya beri waktu lebih kurang 5 menit atau 10 menit dari sekarang. Jadi kita refleksi bersama apa yang telah kondisi Bapak Ibu lakukan pada saat memulai aksi nyata, apa hal yang baik selama melaksanakan aksi nyata, dan apa tantangan yang Bapak Ibu alami, jelaskan strateginya. Karena kadangkala tidak mudah untuk melaksanakan coaching terhadap kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu sampai pukul 9. Tidak masuk di Padletnya ini, Bu. Maaf Bu, ulangi Bu, tadi Bu, yang mau didiskusikan tadi hilang. Yang aksi nyata tadi. Nulisnya di mana ini ya Ibu ya, izin? Tidak masuk di Padletnya ini, Bu. Tempatnya sudah terbuka ini Bu, tapi yang untuk tempat lokasi nulis nih. Kondisi saat baru masuk.
Ibu, maaf, saya nggak bisa buka Padletnya. Tadi saya ngisi di chat room, Bu Wiwi. Tapi kok nggak terkirim ya, Bu? Ada Bu, sudah ada Bu. Oh, sudah ada. Udah Oh, masuk kok Bu, iya. oh iya. Berarti yang di saya nih yang nggak muncul. Iya, sinyalnya Bu, terkendala sinyal, Iya. tidak stabil. Wah, gimana anak nulisnya ini? Gimana lah cepat nulis-nulis ini nih. Tiap hari aku nih tahu, no. Bawah sekali, Pak. Setelah semua pendapat teman. Gimana Pak Ibu, masih butuh waktu tambahan untuk refleksinya? Masih asik jawab. Saya tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya.
Bu Wiwi. Halo. Ya Pak Avanza. Waktu mengisi Padletnya itu kampanye harus ya apa namanya menyatakan email ya. Iya, tapi di situ kalau Bapak tidak pakai email Bapak, pakai nama nggak Bapak, Pak? Biasanya saya di layar saya saja. Ini saya kalau banyak teman-teman yang tidak muncul namanya, tapi yang muncul malah Ken Gento, gitu ya. Excited New. Betul Pak. Makanya diberi namanya. Ada Quirky Dolphin. Benar Pak. Betul sekali Pak. Nama saya di pamflet ini jadi semut yang menawan, Bu. Saking menawannya Bapak ya. Ya tapi semut, Bu, nggak enak dengernya. Berpikir positif menawan dulu Pak. Saya tampilnya Onuswa. Apa itu ya? Wah. Gawat. Saya Pak Nurudin, saya Unuswa. Nanti dicarilah di Google apa. Karena itu ini emailnya Pak, nama emailnya gitu. Kalau saya malah udang besak lobster. Enak kalau udang lobster untuk kita. Pak Yunri Mobile apa ikhlas gitu. Iyalah, jadilah Semut namanya. yang menawan. Semut itu. Punya aku semut yang menawan. Mungkin sembari Bapak Ibu tetap menjawab di emailnya ya, maaf di link Padletnya, walaupun Gmail ini berakhir, link Padlet itu belum saya tutup Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu jawab sesuai dengan pertanyaan di sini. Baik Bapak Ibu, jadi di sini kita menjawab keempat pertanyaan ini, kita bisa berefleksi. Pertama, apa sih aksi yang telah saya lakukan terhadap coaching itu sendiri? Apakah coaching bukan sudah maaf Bapak Ibu, bisa dimatikan dulu mic-nya Bapak Ibu. Bu Riwet. Bu Riwet bisa bantu matikan mic-nya Bu Riwet. Sebentar Ibu, di mana lagi cari-cari. Sabar, tenang aja Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, masih hidup. Kita akan mengulang atau mempertegas kembali bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan laporan. Jadi di sini apa? Di laporan aksi nyata yang Bapak Ibu telah praktikkan. Jadi Bapak Ibu praktik dulu coaching itu ke kepala sekolah dampingan. Ada dua yang kita praktikkan Bapak Ibu. Yang pertama coaching dengan alur Tirta, yang kedua coaching perencanaan dengan alur Tirta. Di sini apa yang akan dilakukan? Yang pertama, unduh template laporan aksi nyata. Itu ada template-nya, nanti Bapak Ibu saya juga kirimkan ke grup template untuk laporan aksi nyata. Yang kedua, Bapak lengkapi semua pertanyaannya bagaimana yang tadi. Tadi yang ditampilkan itu adalah pertanyaan yang ada dalam laporan aksi nyata. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah membuka itu sudah terlihat yang Bapak Ibu buat, apa sih laporan ini? Apakah ada format khusus? Jadi refleksi dari pelaksanaan aksi nyata itulah yang merupakan laporan aksi nyata. Jadi Bapak unduh, lengkapi apa yang dipinta di sana dengan sejelas-jelasnya menurut kenyataan di lapangan pada saat Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata. Selanjutnya apa? Karena yang Bapak Ibu gunakan itu adalah file Word, maka kita konversikan dulu, kita rubah dulu
formatnya dari Word ke PDF. Setelah dia masuk ke PDF, Bapak Ibu bisa mengunggah laporan tersebut dengan kerjakan tugas. Nanti di tampilan LMS ya Bapak Ibu, ini ada tombol kerjakan tugas yang ada pada sisi kanan di LMS. Unggah PDF laporan Bapak Ibu tadi, lalu tekan kumpulkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang tugas ketiga kita. Jadi kalau misalnya saya bisa menyatakan bahwa untuk aksi nyata modul 2 itu semuanya sudah, aksi nyata modul 3 atau percakapan coaching Tirta penyelesaian masalah itu belum semuanya saya lihat, dan aksi nyata laporan di modul 4 itu baru saya lihat ada 5 orang yang sudah submit. Nah, sekarang kapan sih batas akhirnya? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Jangan sampai kegiatan Bapak Ibu sudah mengikuti sampai dengan pertemuan ini, oh tiba-tiba kok saya tidak lulus gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, pada bagian 4 yang kita cermati adalah 20 sampai dengan 30. Kita masih berada di posisi ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa mengerjakan modul 4. Artinya apa? Bapak Ibu yang belum menyelesaikan bagian 3, ayo tolong diselesaikan. Dilihat semuanya. Batasnya apa? Sampai tanggal 20 September. Kalau sudah modul 3 selesai, kita ke bagian 4. Di sini waktu pembelajaran apa? Maksimum sampai tanggal 30 September. Saya tidak ingin Bapak Ibu berada di tanggal 30 karena kalau Bapak Ibu submit pada tanggal 30, saya tidak bisa memberikan umpan balik. Dan saya kesulitan untuk memeriksa karena ini batas akhir pengiriman nilai Bapak Ibu. Jadi kita sepakati sebelum tanggal ini Bapak Ibu submit. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan saya. Jadi kita masih punya rentan waktu lebih kurang 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Justru enggak sampai 2 minggu nih. Kita anggap tanggal 27 hari Jumat itu semua sudah harus selesai Bapak Ibu. Sebaik-baiknya sebelum tanggal 27 itu semua sudah submit. Tetapi bukan hanya sekedar submit aksi nyata, submit laporan aksi nyata, juga menjawab semuanya, baik diskusi, berkomentar, dan memberikan umpan balik terhadap jawaban teman-teman. Itu ada beberapa, kalau saya cek di modul 3 untuk pertanyaan sesi 3.41 itu saya baru sempat memberikan umpan balik sampai dengan 343. Ada 3 orang yang belum memberikan diskusi di situ. Tolong masih ada waktu, tetapi jangan terabai dengan waktu tersebut. Nanti justru batas waktunya melebihi, Bapak Ibu bisa dinyatakan tidak lulus. Nah, di tanggal 7 Oktober, ini Bu Wiwi, apakah pertemuannya di tanggal 7 Oktober, ini kita masih menunggu info lebih lanjut dari BGP. Karena di sini adalah sesi ruang inspirasi dan penutupan program.
gitu ya. Jadi pada ruang inspirasi dan penutupan program di sini tidak ada lagi kita mau submit semua tugas di sini, sudah bisa jadi di sini ada pernyataan lulus dan tidak lulus. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap dengan sangat luangkan waktunya. Itu ya Bapak Ibu, luangkan waktunya. Kita masih punya batas waktu sampai dengan tanggal 28 September. Selambat-lambatnya. Kadang-kadang orang Indonesia bertanya, Bu, kapan paling lambat? Tapi sebaiknya, ayo nih, di penghujung minggu, besok Jumat, Sabtu, Minggu, kita drill dulu lah tugas-tugas kita untuk menyelesaikan, sehingga nanti hari Senin kita sudah sibuk ke rutinitas kembali kita mendampingi sekolah dampingan. Bapak Ibu, Bu Wiwi, tadi saya merasa aksi nyata yang saya berikan tersebut, laporannya masih kurang serp, Bu. Boleh tidak diperbaiki? Silakan. Tapi cek dulu, bisa tidak untuk memasukkannya link kembali? Gitu ya, kalau memang bisa memasukkan, silakan. Tapi kalau tidak bisa, tidak perlu Bapak Ibu perbaiki, tapi kirimkan perbaikannya ke saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki di LMS, silakan Bapak Ibu perbaiki. Gitu. Jadi, Bu, saya sudah menjawab tapi belum mengomentari teman. Silakan komentari, cari, bukan mengomentari, memberikan umpan balik. Sebenarnya umpan balik ini tidak hanya kata-kata setuju, tidak setuju, senang, berpengalaman. Saya sudah memberikan beberapa contoh bagaimana kita memberikan, mengulas umpan balik dari teman-teman kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu di penghujung 2 minggu ini kita manfaatkan dan kita berdoa bersama 26 orang di dalam kelompok kelas 2 kita lulus semua. Cek saya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya hanya bisa berharap, kalau harapan saya tidak nyambung dengan kegiatan Bapak Ibu, ada yang tidak, ini saya tidak bisa memberikan hasil yang terbaik terhadap kegiatan Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak di sini semua sudah berusaha dan melakukan tugas-tugasnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya buka sesi pertanyaan terakhir. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Pak Nurudin nih, silakan Pak Nurudin. Terima kasih Bu. Kemarin suruh ngumpul rekening itu untuk apa Bu? Nah, perlu tanya itu. Nah, apakah mungkin ada biaya pengganti pulsa atau apa? Tapi jujur saya belum tahu persis untuk apa. Mungkin bisa ditanyakan dengan admin Pak Iwan kali ya Pak ya. Gitu. Bu, gimana Bu Susi? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu. Pertanda kita sudah aktif di dalam kegiatan coaching ini Bu ya. Itu kan ada label ataupun pertanda centang hijau. Iya. Apakah tiap itu sudah centang hijau, artinya kita sudah mengerjakan apa poin-poin itu Bu. Itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Iya. Betul Bu, sudah ada centang hijau, itu bertanda Bapak Ibu sudah mengerjakan. Dan saya mungkin kalau ada selain itu, lihat komen yang saya berikan, umpan balik yang saya berikan, atau biasanya kalau tidak terbaca atau bagaimana, mungkin
saya akan menghubungi secara pribadi Bapak dengan Ibu. Gitu. Baik. Terima kasih. Ya, ada yang tidak terbaca ya Bu Susi ya. Kirim yang tidak terbaca memang sudah centang biru tuh, sudah. Tetapi filenya tidak bisa dibacakan, maka kami tidak bisa memberikan umpan balik. Maka saya pribadi akan menghubungi yang bersangkutan. Itu Bu Susi. Terima kasih Bu atas infonya. Terima kasih Pak Tahroni. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ingin menanyakan kalau penjelasannya di laporan aksi nyata yang terakhir Bu. Itu pada dokumentasi. Itu di sana kan ya silakan tambahkan tautan untuk membuka foto atau video kegiatan pendampingan kepala sekolah dengan metode coaching. Mohon penjelasannya. Yang itu, yang keduanya yang minta lulus nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Taroni, itu yang Bapak masukkan itu linknya Pak, link aksi nyata pertama dan link aksi nyata kedua. Jadi kalau kemarin Bapak kirim itu melalui YouTube, Bapak masukkan link YouTube-nya. Bapak melalui Drive, Bapak masukkan link Drive-nya. Oh Bu, saya juga selain YouTube, selain Drive, saya punya foto-foto. Boleh Bapak masukkan foto-fotonya, tapi seminimal, batas minimal Bapak memasukkan link YouTube atau link Drive pada aksi nyata 1 dan 2 Bapak Ibu. Nah, gitu. Oh ya, foto-foto itu juga linknya Bu ya, bukan foto di Iya, gambar. Linknya Pak. Gitu. Gimana Pak Taroni? Permintaan yang kedua itu pun permintaan saya Pak Taroni. Saya sangat berharap semua di grup ini harus lulus. Gitu. Makanya saya berinteraksi kepada Bapak Ibu. Semoga di akhir-akhir, saya tahu kegiatan kita di akhir-akhir ini sangat padat, mulai dari visitasi ke sekolah, pendampingan dengan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, belum lagi yang diberikan tugas sebagai asesor akreditasi. Nah, dari awal kita sudah memulai lebih baik, dengan baik. Mudah-mudahan kita akhiri juga kegiatan ini dengan baik, sehingga Bapak mendapatkan sertifikat kelulusan. Jadi Bapak Ibu, baik, saya stop sharing dulu. Itu kegiatan kita rangkaian pembelajaran dari 4 pertemuan yang sudah direncanakan. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu apabila mendampingi Bapak Ibu di sini tidak sesuai dengan ilmunya kayak gitu-gitu aja sih saya bisa. Jadi di sini adalah pembelajaran orang dewasa, kita sama berbagi. Tetapi di balik ini jangan sampai setelah kegiatan ini lantas linknya kita tutup. Kita sama-sama berbagi Bapak Ibu. Silakan, mungkin Bu Riwet punya pengalaman, kirimkan ke grup. Pak Alfansa, Pak Habibullah, Pak Parudi, apapun bentuknya gitu kan. Siapa tahu saya punya kesempatan Bapak Ibu. Nih Pak Alfansa nih, ada apa nih Pak Alfansa? Bu Wiwi izin atau sambutan berbagi sedikit ya Bu ya. Ya silakan Pak Alfansa. Pada mumpung teman-teman pengawas ngumpul di sini, Bapak dan Ibu kan saat ini kan ada lomba jambore ya. Oh, jambore GTK ya. GTK. Itu kan terbuka juga untuk pengawas Bapak Ibu tanpa mengatakan saya bisa. Bila Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti itu, jangan segan-segan untuk japri saya. Karena saya adalah pemenang 10 besar tingkat nasional sejak tahun 2018. 2018, 19, 20, 23, sampai sekarang saya tidak boleh ikut lagi.
Jadi insya Allah kalau memang ada yang ingin mengikuti itu, jangan segan-segan. Saya akan berbagi karena saya tidak bisa ikut lagi. Jadi saya akan berbagi ilmu, trik-triknya, bagaimana caranya, itu juga butuh trik. Dan saya adalah sejak tahun 2018 tidak pernah absen sampai terakhir 2023. Itu saja barangkali, mohon maaf Bu Wiwi meminjam waktunya sebentar untuk saya berbagi kepada rekan-rekan pengawas yang barangkali ingin mengikuti Jamboree yang untuk khusus pada pengawasnya. Nah, kan itu ada guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan tenaga administrasi. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Pak Alfansa. Sangat senang ya Bapak Ibu. Silakan kita WA nih Pak Alfansa, gimana modelnya, bla bla apapun itunya. Tadi ada Bu Nurdiani nih, Pak buka pertemuan Zoom sama-sama kita belajar. Silakan Bapak Ibu. Mau kirim linknya di grup kita, mau buka Zoom, grup itu terbuka bagi kita sama-sama untuk kemajuan sekolah. Itu makanya di awal saya tanya, ada enggak di sini yang dari Sekayu nih? Insya Allah kalau tidak ada haram merintang, saya akan bertemu di Sekayu pada tanggal 2 Oktober. Saya akan main ke sana, ingin jalan-jalan ke Sekayu, nanti bertemu dengan Bapak Ibu. Bu Heni ya, di Sekayu ya Bu Heni ya? Bu Heni. Iya Bu Wiwi. Nanti insya Allah kita bertemu ya Bu Heni ya. Insya Allah Bu. Ikut Bu Wiwi. Ayo Bu Heni ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih keberadaan kita pada malam hari ini. Sama-sama intinya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam arti menyelesaikan tugas-tugas di padatnya kegiatan Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Jadi memang mungkin kemarin Ibu lihat loh kok saya tidak dikomentari. Saya benar-benar off 5 hari, itu hampir tidak pegang komputer, dan alhamdulillah hari ini bisa membersamai Bapak Ibu walaupun mungkin badan masih sedikit Bapak Ibu. Baik. Alhamdulillah Ibu sudah sehat. Sehat Bu, sehat Bu. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta Pak Habibullah bisa menutup kegiatan ini dengan doa. Pak Habibullah. Monggo Pak Habibullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salimna min fitnati haziz zaman. Allahumma dinas siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin, siratal imam muttaqin, siratal imam as-solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum. Minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.